Dulu Allah Ta'ala itu sendiri dengan keesaannya dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Paham lah? Maka dialah ahad. Perhatikan baik-baik, dialah ahad. Qul huwallahu ahad. Maka Allah yang sendiri dengan keesaannya ini tidak memerlukan siapapun, dan kenyataannya tidak ada apapun dan siapapun yang bersama Allah. Tidak arash, tidak kursi, tidak surga, tidak neraka, tidak waktu, tidak tempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Jangan pian pikirkan ini yang bila pian pikirkan ya pian bisa gila. Memikirkan wujud Allah tanpa tempat, tanpa waktu. Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Jangan pian pikirkan karena kau ditimbang lawan apapun. Jangankan Allah, surga saja. Surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Bagusnya itu surga. Nang kayak apa nang ampun surga yang mau olah surga. Perhatikan, Allah wujud, ada tanpa permulaan dan tidak akan memiliki penghabisan. Allah ada dengan keesaannya dan tidak ada apapun dan siapapun bersama Allah. Jangan tanya tempat, jangan tanya waktu, karena Allah tidak dikurung oleh tempat dan waktu. Paham lah? Tempat itu makan, waktu itu zaman. Tidak ada makan dan zaman, tidak ada tempat dan waktu yang mengurung adanya Allah. Paham? Baik. Kalau kita ada tempat, ada waktunya. Si anu tempatnya di mana? Tempatnya di Banjar. Kapan waktunya? Lahir 1960, meninggal 2010. Ada tempat, ada waktu baginya. Tapi Allah tidak ada tempat, tidak ada waktu. Paham inilah? Amun begitu, pian jangan pikirkan, karena saat itu pian kan kedada. Bapak memikirkan sesuatu yang otak pian kada senjangkau. Sudah lupakan itu. Ini martabat yang tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke martabat itu. Allah yang esa dengan kesendiriannya dan dengan keesaannya. Paham inilah? Lalu Allah yang esa itu ingin dikenal. Ingin dikenal. Pertanyaannya, siapa yang akan mengenal Allah yang esa itu jika tidak ada yang bersamanya? Hah? Siapa nang mengakui pian Tuhan kami? Siapa yang mengatakan pian esa kalau tidak ada yang bersama Allah? Siapa yang akan kenal kepadanya kalau dia sendiri dan tidak ada siapapun bersamanya? Jangan dipikirkan, itu berat lah. Jangan tapi dipikirkan, dilewati aja. Karena kita begiring ini lewati ya sampai kemana yang hendak kita bahas. Sudah singkat cerita, berarti Allah itu sendiri dengan keesaannya dan jangan pikirkan itu. Singkat cerita. Lalu Allah ingin dikenal. Allah itu zahirun, Allah itu batinun. Allah itu apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu Sekarang Allah yang batin tadi, ngaran batin itu terlihat kada? Nampak kada? Diketahui kada? Kada diketahui, makanya batin. Ini yang dimaksud ulama, wahwa ta'ala al-mutajalli li dzatihi bi ismihil batin. Dialah Allah yang bertajalli kepada dirinya sendiri. Jadi Allah itu menyatakan, aku na Tuhan. La ilaha illa ana. Kada ada Tuhan selain aku ya Allah. Berarti dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yang lain kada ada. Pahamilah? Sehingga dikatakan oleh Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Karena memang ada cuma Allah. Lalu yang batin itu, yang tidak terlihat itu, yang tidak ada waktu dan tempat itu ingin benampak, bahasa kita dalam tanda kutip. Lalu dikatakan walamma arada subhanahu wa ta'ala, ini ahad kan Allah, ini ahad kala. Walamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi zahir, ketika Allah ingin bernampak dengan namanya zahir, terlihat kalanya, faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni muhammada. Kita kada bicarakan masalah qabada qabdatan min nurihi itu kada, walhasil adalah Muhammad. Lalu ada Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah aslu kullil mawjud.
asal dari semua yang ada ini ada Muhammad. Intinya ada sekarang Muhammad, tapi saya sudah. Baik Allah dan Muhammad. Bersamaan dengan adanya Muhammad, ulun tanya, sebelum adanya Muhammad ada siapa? Allah. Ya kalau kayak itu, kalau sebelum adanya Muhammad adanya Allah. Ketika Allah ada, tempat adalah, waktu adalah, lalu ada Muhammad. Muhammad itu diambil dari isim maf'ul, tetapi di saat yang sama diambil dari isim makan dan isim zaman. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun hammid la tuhammid muhammadun muhammadun. Kenapa Allah itu disebut dengan isim kenapa Muhammad itu diambil dari kalimat isim makan? Jangan dalam Arab itu isim makan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makanu tajallil ilahiyah. Karena dengan adanya Muhammad itulah dimulai adanya tempat. Sebelum ada Muhammad, kada ada tempat. Begitu Muhammad ada tempat. Nyatanya Muhammad ini dulu yang menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Nampak Allah di diri Nabi Muhammad dengan segala kudrat, iradat dan segala macam kesempurnaannya. Jelas apa jelas? Waktu pun dulu tidak ada, dan waktu itu pun ada bersama dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diambil juga dari isim zaman. Kenapa Nabi diambil dari isim zaman namanya itu? Maka ujar ulama li'annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu zamanit tajallil ilahiyah. Karena awal tajalli Allah yang nampak bagi makhluk itu adalah bersamaan dengan wujudnya Sayyidina Muhammad. Jadi dengan wujudnya Nabi Muhammad bertepatan dengan adanya tempat Allah bertajalli dan adanya waktu bertajallinya Allah SWT. Jadi bersamaan dengan adanya itu, maka adalah juga tempat dan waktu. Berarti adanya tempat dan waktu bersamaan dengan adanya Muhammad. Sebelum ada Sayyidina Muhammad, kada ada tempat, kada ada waktu. Agak sedikit lah. Walhasil jangan terlalu itu pun berat karena sudah. Nah, jadi pahami ini baik-baik. Lalu sebenarnya dikenallah di langit itu, jangan an langit karena ada pulang madahkan Allah bertempat. Intinya Allah hanya Allah, dan sekarang ada Allah dan Muhammad. Itulah kenapa di langit nama itu hanya disebut dengan Ahmad. Karena jika Ahmad itu dipisah, jadilah Ahad dan Muhammad. Pahamlah? Pahamlah? Muhammad bila dimasukkan ke dalam kalimat Ahad, jadilah Ahmad. Ahmad bila dibuang mimnya, jadilah Ahad. Ahmad keluarkan mim berdiri sendiri, jadilah Muhammad. Artinya Muhammad dan Ahad itu kada berpisah. Kisah di dunia begitu turun ke dunia jadilah Muhammad. Tetapi di langit Ahmad. Kada dipisahi antara Ahad dan Muhammad, itu kada mau berpisah. Pian kira pian memuji Nabi itu sampainya ke Nabi kah? Pian pikir begitu, memuji Nabi, puji bihimat Nabi yang dipuji. Ujar almarhum Abah Guru itu tambusakan nangis. Karena Muhammad itu biar kayak apapun itu kan isim maf'ul. Mesti ada fa'il di situ kan. Bagusnya guru sirat jar, guru sirat bila mau olah teh nyaman banar. Itu hakikatnya kada memuji tehnya, Bang. Hah? Pian tahu kayak apapun pian memuji Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah tempat tertumpuknya semua pujian. Tapi hakikatnya yang dipuji itu cuma satu sebenarnya.
Itulah kenapa di kalimat Al-Quran yang pian baca setiap hari dalam setiap salat, alhamdulillahi rabbil. Alhamdu itu alif lam lil istighraq. Alif lam itu menunjukkan bahwa semua hamdun, semua pujian tidak akan pernah bisa diberikan kepada yang selain Allah. Istighraq artinya, makanya ulama tuh mengartikan sebagian bukan segala puji apa jar bagi Allah. Kalau guru-guru kita bahari di Banjar, mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah, bukan segala puji. Bukan artinya kita memuji Tuhan, bukan. Artinya alhamdulillah, semua pujian itu memang milik Allah, bukan milik yang lain selain Allah. Itu kayak itu maksudnya. Itu maksud daripada alif lam lil istighraq. Habis-habis semua pujian itu ampun Tuhan, jangan ada yang selain Tuhan. Artinya ketika pian memuji habis-habis kepada Nabi, hakikatnya pian sedang memuji Allah. Jangan pian kira memuji Nabi, memuji Allah ini sesuatu yang berbeda. Kada. Memuji Nabi, memuji Allah. Singkat cerita, lalu adalah Muhammad. Gitu kalau maksudnya ada tuh intinya, ada tuh si Ahmad, ada Muhammad. Tapi pertanyaannya, ketika Ahmad ada, ketika Muhammad ada, yang lain adalah qadada. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada arasy, tidak ada kursi. Lalu ini yang disebut oleh para ulama arifin dengan al-haqiqatul Muhammadiyah. Hakikat Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina Muhammad ya, tapi hakikatnya, hakikat Sayyidina Muhammad. Hakikat ini yang dikatakan di dalam Fususul Hikam, wa tilkal haqiqah bikamalatiha lam takun mumkina. Hakikat itu dengan semua kesempurnaannya tidak ada yang mampu mengerti dan mampu menyandangnya. Kada ada satupun wali, bahkan tidak ada satupun orang yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad. Wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak ada yang mengerti, baik nabi ataupun malaikat pun kada tahu. Malaikat pun kada tahu. Ujar Uwais Al-Qarni, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ujar Sayyidina Abu Bakar, la ya'rifu haqiqata Muhammad illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Ujar Uwais Al-Qarni, ya ashab Rasulillah, ma'araftum Muhammad illa zillah. Ujar Uwais Al-Qarni, wahai para sahabat Nabi, tidaklah kamu mengenal Muhammad itu kecuali bayangannya saja. Karena hakikatnya la ya'rifu haqiqata Muhammad illallah. Tidak ada yang mengerti hakikat Nabi itu kecuali Allah. Pahaminlah. Singkat cerita, kalau usah dipikirkan juga, lewati. Berarti kan karena kalau dipikirkan apa? Dikara sih. Lewati. Setelah kita lewati tahap selanjutnya, lalu hakikat itu ujar Ibnu Arabi disederhanakan, dibungkus hakikat yang berat tadi. Karena hakikat itu kita kada kawan nyandang, wala kita wala wali. Kada ada siapapun yang bisa sandang itu. Wali aja kada kawa, apalagi kita. Lalu hakikat itu perlu bungkus sekarang. Ikam percayalah kalau di kabel itu ada listrik. Maksudnya, percayalah. Sekarang tolong pang turih anunya, karetnya. Sekarang japai anunya, besinya. Mampu lah ikam menyandang untuk memegang besinya itu. Kam kada mampu sandak. Kada ada ikam memiliki kekuatan untuk memegang tembaga itu. Lalu diperlukan bungkus. Tapi bisa lah melihat, kelihatan lah listrik mengalir tuh. Kada kelihatan. Kelihatan kada, dijapai pun kada kawa. Lalu perlu bungkus. Lalu dibungkuslah itu tadi, supaya kawa dijapai. Lalu hakikat Nabi Muhammad itu dibungkus. Apa bungkusnya? Ya para nabi yang selain Nabi Muhammad itu. Dikatakan dengan kalimat fanazalat tilkal haqiqah ay dhaharat tilkal haqiqah bisuwarin khassah. Karena manusia tadi kada mampu menyandang untuk mengetahui bagaimana hakikat. Jadi li'annal basyariyata lam tatahammal anha. Karena manusia tidak mampu menyandang hakikat Nabi, lalu hakikat itu dibungkus Allah sebagai rahmat. Bahkan kedatangan Nabi itu pun rahmat.
Karena Nabi kita nang datang di Madinah itu pun adalah yang hakikat tuh yang di dalam diri sidin sebenarnya. Jadi adanya Nabi kita itu rahmat sebujurnya bagi kita, supaya kita kawa melihat, oh bagusnya Nabi kita, supaya kawa mun kada dibungkus itu kada kawa pian melihat hakikat Muhammad itu. Lalu bungkus itu bermacam-macam, bisuarin khosoh, dengan berbagai macam bungkus yang khusus. Ai bisurati nabiyyin min anbiya'illah, atau yang dimaksud bungkus itu adalah rupa para nabi daripada sekian banyak nabi Allah. Jadi mereka itu turun, salah satu tugasnya adalah untuk membungkus hakikatul Muhammadiyah. Salah satu fungsinya. Baik. Makanya turun pertama kali nabi siapa? Adam. Berarti orang yang pertama kali membawa hakikat nabi ke bumi ini adalah Adam. Turun Adam. Lalu ketika kiamat terjadi, kan hakikatnya bakal ditutup dulu sebelum pian melihat hakikat sebenarnya kena di akhirat. Di dunia ini kan main bungkus kita lah. Ada yang membungkusnya yaitu Adam, dan ada yang menutup itu sebelum Allah perlihatkan hakikat itu di akhirat. Baru di situ pian tahu karena bungkus-bungkusan lagi. Tapi di sini ditutup. Makanya Isa turun sekali lagi. Padahal Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Tapi Isa tidak dimatikan. Isa diangkat oleh Allah. Dan akan turun lagi di akhir zaman. Tugasnya apa? Membunuh Dajjal kah? Membunuh Dajjal itu ibaratnya kalau Allah hendak nang lain gini bisa. Kenapa kan Nabi Muhammad aja bahari langsung turun tangan? Atau Nabi Musa? Atau Nabi yang lain? Untuk membunuh babi, urusan apa? Nabi Isa tuh cuma sekedar membunuh babi, bukan kita gini bisa. Menghapus pajak, menghancur salib saja. Ujar ulama, hakikat sebenarnya daripada tugas turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah untuk menutup hakikatul Muhammadiyah. Jadi hakikat itu yang tidak bisa dipegang dan dilihat tadi didatangi oleh, dibungkus oleh Adam. Lalu Adam itu dilihat, lalu dipegang. Ada yang memegang Adam, ada yang melihat Adam. Berganti Adam wafat, turun ke bawah sampai sempurna di diri Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad yantaqilu ila rafiqil a'la. Lalu Nabi berpindah ke hadrat Allah. Lebih memilih berada di hadrat Allah. Lalu berlanjut, hakikat tadi tetaplah dibungkus, tetapi berganti baju. Dari yang tadinya baju kenabian berubah menjadi baju kewalian. Dari yang tadinya membungkus nabi berubah menjadi wali. Lalu wali turun temurun, kutub anu, habib anu, kutub anu, habib anu. Hakikatnya mereka itu tugasnya tidak berbeda dengan para nabi, yaitu membungkus hakikat Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud di situ. Jadi mereka itu haikal itu kerongkong, paham lah? Tapi berarti sampai sekarang adalah nabi mana ada? Kutub si anu, kutub anu terus sampai hari ini, sampai kiamat, sampai terakhir Imam Mahdi. Tapi biar bagaimanapun tingginya martabat Imam Mahdi sebagai wali min auliillah, yang Imam Mahdi itu bukan nabi. Dan ujar ulama, karena hakikat itu dulu pertama kali dibuka oleh seorang nabi, maka hakikat itu tidak akan ditutup terkecuali oleh seorang nabi. Yang membuka nabi, yang menutup nabi. Selesai, baru di akhirat semua mata akan melihat bagaimana hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai situ ya walhasil, nangka itu tuh. Lalu kabal-kabal tadi masih kadakawa melihat listrik, tetapi adanya listrik itu nampak ketika kita melihat ada di TV itu gambar, ada di cahaya nih lampu. Semua nang ada nih keberkahan yang kita lihat adalah karena adanya para wali. Adanya para wali karena adanya hakikat Nabi di dalam diri mereka. Jadi semua keberkahan yang kita rasakan ini, amun kita bulikakan ke aslinya, adalah berkat Nabi Muhammad. Nah, kayak apa kadar rahmat ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat dalam sifat, tapi wujudnya Nabi itu rahmat bagi kita. Itu pembahasan sebenarnya bukan mustawa kita lah, pada akhirnya maulah mumat. Intinya supaya pian tahu aja bahwa Nabi itu tidak seperti yang pian kira. Kesimpulan kayak itu tuh. Sepintar-pintarnya orang mengerti tentang Nabi, kada bakal terbuka juga tentang hakikat Nabi itu, ada bakal terbuka.
Lalu dipadahkan Nabi itu hanya manusia seperti kita. Jadi jauh benar kita nanya. Jauh. Adakah manusia biasa yang bisa memasuki batas yang Jibril kada bisa masuk? Yang Jibril katakan laudanautu unmulatan lahtaraktu, seandainya aku maju sedikit aja aku terbakar. Manusia biasa macam apa yang bisa itu? Biasa aja. Biasa macam apa yang sampai Allah Ta'ala turun tangan memuji, Allah menyuruh orang untuk, bahkan Allah pun bersolawat juga. Mun kita ya manusia biasa, bukan manusia biasa, bagi kita ini manusia durjana ya. Tahu banyak nikmat Allah diberi ke kita, masih kita langgar, durjana. Kita akui ya kita durjana, kita akui ya kita hina. Itu kita, amun melihat kita bujur kita hina, mun melihat kita bujur kita ini orang biasa, bahkan parah pada biasa. Jaka biasa tuh biasa, mungkin nang bagus-bagus tuh nah, mun kalimat biasa ya biasa, kita nih jakanya di bawah biasa tuh ada, kita tuh jauh di bawahnya. Itu kita, makanya jangan pernah membanding Nabi lawan kita. Amun berhidung iya Nabi berhidung bujur, amun bermata bujur Nabi bermata, bujur amun kaitu. Coba jangan dipadahkan biasa. Misalnya ada orang memakai jamrut Kolombia, harga batunya 1 miliar, berapa karat 1 miliar. Lihati jambang Pak Haji itu keluarkan, catuk pakai tukul tas, catuk cah, hanya batu biasa tuh julong kan. Bujur ya bang, batu juga, kalau batu ya sambat batu biasa. Pada pian dihantamnya pakai batu nisan, batu biasa ini juga ya sama pang. Allah harus dikirsa terlalu dianla. Itu intinya nama Muhammad Ahmad itu kesimpulannya berat, kada kawan dibahas sebenarnya itu, kada kawan dibahas. Ujar Habib Muhammad Segap di Jeddah, aku mendengar penjelasan Habib Umar tentang hakikat Nabi Muhammad, dan aku tidak pernah dengar penjelasan dari mulut siapapun seperti yang aku dengar dari Habib Umar. Ujar Habib Muhammad Segap. Nang para aulia memiliki pandangan yang sempurna terhadap masalah itu, cuma bukan kita. Itulah kenapa ujar Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata'in ma'adat nafsi bil muslimin. Sampai Abul Abbas Al-Mursi pun begitu. Seandainya Rasulullah hilang dari pandanganku sekejap mata saja, maka aku Jarsidin kada Islam. Ayo. Lalu ujar Habib Umar Abdurrahman Attas menanggapi itu, wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Bagaimana kita bisa lupa dengan Nabi sekejap mata, lamun adanya diri kita ini adanya hakikat Nabi sebetulnya. Hakikat Nabi itu ada di diri kita masing-masing. Lalu kayak apa hendak hilang? Misalnya ulun bahigaan lawan bini ulun dihiga ulun. Ujar bini ulun, kami berjalan berdua nih, berjalanan seharian semalaman berduaan terus begandengan. Ujar bini ulun, pian ingat juga lawan ulun ya. Lo masuk akal kada pertanyaan itu? Orang yang bertanya ingat atau tidak itu sesuatu kadada di hadapan kita. Lalu kalau ulun ingat bahari, ada peguruan ketika ulun di Banjarul ada namanya Guru Sahrudin, murid Guru Bangil. Mendengar saat ini beliau dalam keadaan sakit, mudah diberikan kesehatan kesembuhan Allah. Ujar Sidin, kalau orang itu Jarsidin ingat, pasti bersamaan dengan ingatnya itu ada kadar lupanya. Bila orang ingat sesuatu 60%, lupanya 40%. Bila ingat yang 40%, lupanya 60%. Karena ingat dengan lupa itu berpasangan. Paham lah? Karena mengingat itu sesuatu yang kadada ingati. Di mana yuk mandak ya? Di mana diingati? Aku jar selalu teringat dengan dia. Biasanya mantan deh.
nang diingat-ingat tuh kan kayak itu, diingatin. Berarti sesuatu yang tidak ada diingat. Tapi kalau orangnya mencongkong di hadapan, berjalan berdua, aku dingin selalu ingat denganmu. Apa kisahnya ingat? Men orangnya ada di higa. Adanya orang tidak membutuhkan ingatan, paham lah. Kayak apa? Kadang-kadang perlu eling, namun orangnya ada terus. Nah kayak itulah para ulama. Kayak apa? Hendak hilang kayak apa? Makanya mereka berani mengatakan, kalau aku lupa sekejap mata, kan kita bakal lupa. Namun ada orang yang kapan lupa. Paham tak? Wallahu a'lam. Karena insyaallah minggu depan kita lewati saja masalah Muhammad dan Ahmad, kita akan masuk ke dalam al-mahil ladzi yamhullah bil kufur dan al-hashir, begitu juga aqib. Banyak nama nabi ini banyak. Jangan pernah berpikir nama nabi itu cuma ada yang dalam dalail aja, bukan. Nama nabi itu lebih banyak dari itu. Yang dipikir nama nabi bila kadar di dalail berarti lain. Oh, tunggu dulu. Ada ulama yang memanggil nabi ya Fatihatul Mawjudat wa ya Ummal Kitab wa huwa sayyiduna Ummul Kitab wa huwa sayyiduna Siratul Mustaqim wa huwa sayyiduna Al-Qalamul A'zam. Banyaklah nama-nama nabi itu, banyak sekali. Bahkan di antara guru-guru kita ketika membaca kalimat imamim mubin, ahsaynahu fi imamim mubin sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan sayyiduna nurullah, sayyiduna, sayyid itu makanya ulama mengatakan yasin itu ismun min asma'in nabi. Ada juga yang mengatakan yasin itu singkatan. Yasin itu ujar ulama adalah Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang sayyid. Kada kau dipungkiri, nabi itu memang sayyid. Jadi ketika kita katakan sayyiduna, ya kita kada salah karena nabi itu sayyid. Makanya dikatakan jadi ulama sayyid yasin ay ya sayyid. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka itu kan mesti kembali khitab ke Yasin ya Sayyid wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi yang mengatakan Yasin itu ismun min asma'in nabi, ada yang katakan Yasin itu adalah maksudnya ya Sayyid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.